Ya, pertama terhadap keputusan diambil oleh KPU berkaitan dengan penundaan ada 4 ya tahapan yang dilakukan oleh KPU itu saya kira memang itu keputusan yang terbaik diambil dalam situasi yang seperti sekarang. Oke. Gitu. Ya, artinya kita kepentingan utamanya adalah bagaimana supaya situasi pandemi virus corona ini kan tidak meluas gitu ya. Apalagi memang di beberapa daerah penyelenggara itu sudah ada yang terpapar gitu. Nah, tetapi kan juga kita belum bisa memutuskan secara penuh ya apakah memang pilkada serentak yang nanti jatuh pencoblosannya tanggal 23 September itu kita tunda atau tidak gitu. Nah, saya beberapa kali juga menyampaikan bahwa kita lihat perkembangan dan situasi karena kan pemerintah sekarang sudah mengeluarkan maklumat bahwa sekarang dalam situasi tanggap darurat sampai tanggal 29 Mei ya. Nah, artinya sampai tanggal 29 Mei kan pemerintah sedang berupaya untuk mengendalikan situasi. Oke. Nah, jadi selama memang dalam situasi tanggap darurat ini saya kira menunda beberapa tahapan yang terutama itu kan tahapan yang melibatkan banyak orang. Karena si petugas kan harus juga datang memverifikasi, ketemu orang, segala macam. Nah, itu juga kan sangat rentan. Jadi saya kira apa yang diputuskan oleh KPU itu adalah situasi yang saya kira tepat dalam situasi yang sekarang ini. Oke, walaupun kemudian dari keputusan KPU tersebut penundaan tahapan-tahapan ini belum tentu juga mempengaruhi hajat utamanya itu proses pemungutan suara. Artinya ini masih pemetaan masih terus berlangsung begitu Bang ya? Iya, artinya kan keputusan kita ini kan itu tanggal 20 September. Ya. Sebenarnya waktu kita juga masih cukup panjang gitu ya. Cukup panjang. Dan kita kan tadi seperti yang saya katakan batas akhir tanggap darurat yang sekarang ini sampai 29 Mei. Oke. Jadi artinya mungkin masih ada beberapa bulan kemudian nanti sampai ke hari pencoblosan. Dan ini sekali lagi saya kira nanti kita akan lihat perkembangan dan kita koordinasi terus. Ya, mungkin nanti antara DPR, pemerintah dan KPU juga terus berkoordinasi melihat perkembangan apa nanti yang memang kita bisa lakukan kemudian gitu. Ya, setelah situasi tanggap darurat ini apakah memang sudah bisa diakhiri sampai 29 Mei atau diperpanjang kan nanti kita masih lihat perkembangan kan gitu. Kita sih berharap pandemi ini bisa segera terkendali gitu ya. Sehingga memang masyarakat itu semua dalam keadaan yang sehat gitu kan, yang terkena serangan juga bisa segera sembuh gitu, dan kita tidak meluas lah wabah ini, kira-kira begitu. Oke Bang. Iya, saya kira nanti itu tergantung dari bagaimana kajian terakhir kita melihat situasi pasca tanggap darurat yang berakhir tanggal 29 Mei. Oke. Jadi saya kira saat ini KPU juga sudah mengeksersis ya, kira-kira kalau misalnya 4 tahapan yang diundur sampai tanggal 29 Mei, saya kira masih cukup ada tahapan berikutnya yang bisa digantikan waktunya dengan penundaan yang sekarang ini sampai ke tanggal 23 September. Nah, tapi kan sekali lagi kita akan melihat sampai situasi tanggal 29 Mei. Itu yang saya katakan tadi, kita berharap, berdoa semuanya agar situasi ini bisa terkendali. Ya, pemerintah juga bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat di dalam rangka mengurangi tingkat penyebaran dan kemudian masyarakat kita juga kembali sehat kembali gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ya, tentu ini tidak menjadi harapan kita ya. Kalau misalnya pada akhirnya nanti setelah tanggal 29 Mei situasinya masih sama, nah itu yang mungkin KPU juga tidak bisa lagi melakukan penyesuaian soal perubahan tahapan ini, sehingga nanti akan konsekuensinya tanggal 23 September itu harus ditunda. Digeser begitu ya? Nah, kalau memang nanti pada akhirnya
melihat situasi perkembangan kita semua sepakat, ya, pemerintah, DPR, kemudian KPU, tidak memungkinkan lagi tahapan-tahapan ini bisa dilakukan sehingga batasnya sampai 23 September itu harus ditunda, ya, maka tidak ada jalan lain harus diterbitkan Perpu, karena kalau kita membuat revisi undang-undang dalam waktu singkat itu kan tidak mungkin, ya, apalagi memang kita di DPR itu sudah bertekad bahwa revisi undang-undang pilkada itu termasuk undang-undang pemilu itu kita lakukan untuk pilkada yang berikutnya gitu. Nah, jadi ketika kita sepakat semua nanti tanggal 23 September tidak lagi memungkinkan untuk dilakukan pencoblosan, maka jalan keluarnya adalah harus terbitkannya Perpu, karena seperti tadi disampaikan dalam undang-undang pilkada sekarang itu jelas letterlek bahwa pilkada tahun 2020 ini dibuat harus dilaksanakan bulan September. Nah, tanggal 23 itu kan di ujung, kan? Jadi kalau lewat 2-3 hari sih saya kira nggak perlu Perpu. Tapi kalau tahapan ini 4 tahapan ini saja misalnya nanti juga berentetan dengan tahapan berikutnya, pasti kan undurnya bisa mingguan atau bahkan bulanan kalau misalnya situasi penyebaran pandemi virus ini tidak terkendali gitu. Oleh karena itu kalau lewat bulan September ya harus ada diterbitkan Perpu. Ya, saya kira dari beberapa minggu yang lalu, ya, setelah kita mendengarkan maklumat dari pemerintah soal tanggap darurat ini, saya sudah berkomunikasi langsung dengan KPU, ya, juga Bawaslu, supaya mereka juga membuat SOP sendiri atau protokol sendiri yang berkaitan dengan mengantisipasi soal menghadapi tanggap darurat virus corona ini, gitu loh. Dan saya kira keputusan yang mereka ambil ini adalah berdasarkan setelah memang SOP atau protokol itu dibentuk, dan kemudian tadi seperti yang saya katakan sudah ada beberapa penyelenggara di daerah yang sudah terpapar gitu kan, dan ini saya kira kan juga membahayakan juga karena mereka kan juga akan berinteraksi dengan masyarakat yang lain kan. Nah, jadi saya kira itu yang tadi saya sampaikan di awal bahwa keputusan diambil KPU saat ini adalah keputusan yang terbaik, ya, dalam situasi yang sekarang ini, dan itu saya kira sudah berdasarkan protokol atau SOP yang mereka sudah terbitkan gitu. Oke, Bang Doli, protokol ini juga termasuk bagaimana mengatur daerah-daerah rawan dan yang tidak rawan atau yang memang benar-benar tidak terdampak wabah, karena kalau dari catatan di Sumeneb ini katanya tetap berjalan, kemudian beda mungkin dengan Depok mungkin, Bang. Apakah ini juga ada aturan-aturan seperti itu nanti yang akan direkomendasikan, Bang? Saya sudah baca sekilas, ya. Saya kira langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU yang berdasarkan SOP atau protokol yang mereka buat itu saya kira juga sudah cukup baik, dan itu berlaku kepada seluruh daerah. Nah, saya kira detailnya kemudian kasus per kasus di daerah sebagaimana mungkin itu bisa dijawab oleh Saudara Ilham, ya. Karena mereka yang membuat aturan dan mereka juga yang berkomunikasi langsung dengan aparat mereka di daerah gitu. Ya, pertama tentu kepentingan yang paling kita kedepankan adalah kepentingan rakyat, ya. Jadi yang sangat terancam saat ini dengan wabah atau pandemi virus corona ini kan ada rakyat kita. Nah, oleh karena itu kita harus mengutamakan di atas segalanya untuk kepentingan rakyat supaya tidak tertular semakin menyebar dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu event yang kedua memang event-event atau agenda politik, agenda negara juga penting termasuk pilkada. Nah, tinggal kita bagaimana menyesuaikan, ya, antara kepentingan rakyat dengan agenda ini bisa
kita selaraskan. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang ditempuh oleh KPU sekarang dalam rangka coba menyelaraskan antara dua kepentingan itu. Jauh ini mudah-mudahan sampai tanggal 29 Mei saya kira kita bisa kendalikan situasi ini sehingga nanti pasca itu kepentingan tadi, kepentingan rakyat, juga kemudian pelaksanaan agenda negara itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang kedua saya kira KPU juga dengan protokol atau SOP yang mereka sudah buat gitu ya, ini harus juga dimonitor betul bagaimana supaya protokol itu bisa dijalankan dengan baik oleh aparat-aparat penyelenggara sampai ke tingkat paling bawah. Sehingga memang antisipasi yang memang kita harapkan bahwa penyelenggara terus masyarakat itu tidak menjadi menjadi bagian yang tertular gara-gara agenda ini, itu tidak terjadi. Nah, yang terakhir kita berharap semua bahwa situasi segera pulih bisa terkendali. Ya, kita berdoa semuanya, ya seluruh bangsa dan rakyat Indonesia berdoa agar bangsa dan negara kita dilindungi, dan ya masyarakat harus menjalankan apa yang menjadi pesan pemerintah supaya hidup bersih, hidup sehat dan segala macam gitu, sehingga memang kita semuanya selamat.